Shalom, shalom teman-teman dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Haleluya, sebelum kita melakukan ibadah online, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah junjungan kami, dan Yesus, sore ini teman-teman dari GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online. Tuhan, pimpin dan berkati kami semua Tuhan. Pimpin dan berkati jemaat-jemaat-Mu, haleluya Tuhan, yang mengikuti ibadah sore hari ini. Ibadah sore hari ini, kiranya Engkau yang pimpin Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Zakaria yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah dan haleluya Tuhan, murnikanlah pelajarannya Tuhan, sehingga haleluya firman-Mu mudah diterima oleh kami semua Tuhan, begitu juga oleh sahabat-sahabat yang senang dengan ibadah online. Tuhan Yesus, pimpin kami semua, berkati kami semua Tuhan, lindungi kami semua. Pimpin kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, kami percaya. Mari kita katakan amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sore hari ini kita satukan hati, kita satukan pikiran, konsentrasi untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang suka pergi ke mall atau ke pasar tanpa tujuan. Kalau ke mall, ya hanya keliling mall, tidak punya tujuan. Lah ini justru bahaya. Kalau dia punya uang yang banyak, dia pengen ini ambil, pengen itu ambil, pengen ini ambil, pengen itu ambil. Sehingga belanjanya banyak. Sampai di rumah, ini untuk apa ini? Tidak ada gunanya. Ya. Banyak ibu-ibu yang belanja ke pasar juga tidak punya tujuan yang pasti. Dia beli sayur ini, dia beli bumbu ini, dia beli daging, dia beli macam-macam. Lalu sampai rumah bingung, ini mau masak apa ini? Banyak orang yang seperti itu. Juga banyak jemaat yang pergi ke gereja sini, pergi ke gereja sana, pergi ke ibadah persekutuan dan sebagainya. Tidak punya tujuan. Ya tujuannya apa? Ya kumpul teman. Ya ke gereja ya mereka nyanyi, ikut nyanyi. Tapi tidak dapat apa-apa. Karena apa? Tidak punya tujuan. Maka hari ini mari kita belajar seorang tokoh yang luar biasa. Tokoh yang mengajar kepada kita hidup itu harus punya tujuan yang jelas. Supaya kita dapat menikmati hidupnya. Kalau tujuannya tidak jelas, ya hanya mengalir dari lahir, lalu jadi anak, lalu jadi dewasa, jadi remaja, dewasa, menikah, akhirnya mati. Hasilnya apa? Ya tidak ada hasil. Tapi kalau dia punya tujuan yang jelas, maka dia dapat menikmati hidup itu. Rasul Paulus, seorang tokoh yang mengajar kepada kita. Mari kita baca Filipi 3 ayat 13, ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah,
Apa yang dikejar Rasul Paulus? Memperoleh hadiah. Ya, memperoleh hadiah. Sederhana kan? Kenapa harus memperoleh hadiah? Orang yang punya hadiah, orang yang dalam lomba mendapatkan hadiah, punya kebanggaan yang luar biasa. Kalau sekarang ada yang namanya sertifikatnya kemenangan, ada yang namanya piagam kemenangan, ada yang namanya piala kemenangan, ada yang namanya apa yang bulat itu, medali. Nah, dan orang yang mendapatkan hadiah itu tidak dibuang begitu aja, tidak dibuang. Walaupun dia sudah sekian lama, umurnya sudah bertambah, tetapi kenangan yang namanya piala, yang namanya medali, yang namanya sertifikat, yang namanya berbagai macam kertas berharganya dia disimpan dengan baik. Untuk apa? Satu, sebagai kenangan. Dua, diceritakan. Diceritakan kepada anak cucunya. Rasul Paulus, ya, dia mengatakan bahwa aku berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, bagaimana caranya supaya berlari mendapatkan hadiah? Mari kita lihat atlet. Untuk mendapatkan hadiah, mereka melatih dirinya dengan latihan yang khusus, latihan yang berat. Ya, latihan yang berat. Dan latihan itu tidak jemu-jemu Bapak Ibu. Dia bisa latihan, dia berlatih 3-4 tahun, lombanya baru sekali. Ya, kalah, lalu latihan lagi sekian tahun, lomba lagi. Nah, jadi yang namanya lomba itu tidak tiap hari lomba. Tetapi yang namanya latihan, tiap hari latihan. Inilah hidup. Ya, inilah hidup. Rasul Paulus mengajar kepada kita. Hidup itu isinya kalau kepingin mendapatkan hadiah, dia harus berani membuang kehidupannya yang lama. Ya, hidup yang lama. Rasul Paulus membuang hidup lamanya. Dia adalah seorang terpelajar. Dia adalah seorang yang pinter. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan agama yang luar biasa. Disebut orang Farisi. Orang Farisi itu orang bagaimana? Orang Farisi itu orang yang beragama, kalau sekarang namanya garis keras. Dia pengikut Taurat, garis keras. Kalau tidak seperti saya, salah kamu. Kalau tidak seperti saya, kafir kamu. Itu garis keras. Ya, jadi dibelokkan sedikit tidak bisa. Itulah Rasul Paulus. Ya, itulah Rasul Paulus. Lalu kepengen mendapat hadiah, dia harus melatih dirinya. Dia harus berani meninggalkan hidup lamanya. Mulai mencari pelatih. Pelatihnya adalah Yesus Kristus. Dia dilatih oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, melalui orang-orang yang dekat dengan Rasul Paulus. Latihan tiap hari. Ya, dia mulai berani meninggalkan hidup lamanya yang dikatakan, aku harus berani meninggalkan apa yang ada di belakangku. Ya, tadi saya katakan yang ada di belakangnya apa? Agama yang kuat. Kalau tidak ikut agamaku, kamu salah. Dia orang Farisi. Lalu ilmu pengetahuan yang kuat. Kalau tidak seperti aku, orang pinter ini, ketinggalan kamu. Apa yang ada di belakang ditinggalkan. Sesudah menemukan Kristus yang luar biasa. Ya. Dan dia mengatakan, bukan aku yang menangkapnya. Bukan aku yang menangkapnya.
tetapi Dia yang menangkap aku. Dalam kitab Yohanes dikatakan, bukan kamu yang milih aku, tetapi aku yang milih kamu. Jadi kalau sekarang ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi jemaat, jangan menyombongkan diri. Bukan kita yang kepingin jadi jemaat. Mungkin ada orang yang injili, mungkin ada orang yang memberitahu, tetapi pemberitahuan itu tidak sebanding. Yang panggil Bapak, Ibu, Saudara dan satu Allah memilih kita untuk menjadi jemaat di sini, untuk menjadi jemaat di sana, untuk bergereja di sini, untuk bergereja di sana. Sadari dulu, bukan kamu loh yang milih aku, tetapi aku yang milih kamu. Rasul Paulus benar-benar dia kepingin mengenal Yesus dengan kedalaman yang luar biasa. Dia rela siap berlari dengan membawa Yesus yang ada dalam hidupnya, dengan belajar tentang Yesus. Maka dia berlari untuk mendapatkan hadiah. Apa hadiah yang diterima Rasul Paulus? Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan itu bukan karena aku ahli agama, bukan. Tetapi keselamatan itu anugerah Allah. Bukan karena kamu dapat mendapatkan keselamatan itu bukan karena tenaga kamu, bukan karena pikiran kamu, bukan karena kehebatanmu. Tetapi keselamatan itu gratis dari Tuhan untuk kita. Hanya Rasul Paulus mengatakan, keselamatan yang aku dapat ini berasal dari kesengsaraan Yesus. Berasal dari kematian Yesus. Dan berasal dari kebangkitan Yesus. Sekali lagi, keselamatan itu gratis. Tetapi kita harus ngerti, kita diselamatkan ini karena Yesus mengasihi kita, sampai Yesus mengorbankan dirinya. Dia rela untuk disiksa, dia rela untuk disalibkan, dia rela untuk mati, bahkan dicaci maki. Yesus rela. Kenapa Rasul Paulus menganggap seperti itu? Supaya keselamatan yang kita peroleh ini mendapatkan satu pengertian. Andai kata Yesus tidak memberikan hidupnya untuk kita, kita tidak selamat. Keselamatan yang gratis ini melalui prosesnya Yesus, bukan prosesnya kita. Prosesnya Yesus dengan harga yang sangat tinggi. Tujuannya supaya kita tidak membuang keselamatan itu dengan sembrono. Ya, banyak orang yang merasa keselamatan itu gampang. Hari ini dia ikut Tuhan, menangis, berapi-api dia ikut Tuhan, tetapi minggu depan dia tinggalkan Tuhan. Mereka tidak menghargai betapa mulianya, betapa sulitnya, betapa parahnya Yesus untuk menyelamatkan kita. Mereka sembrono di dalam tutur kata. Mereka sembrono di dalam berbuat. Mereka tidak menghargai karya Yesus. Rasul Paulus tidak. Aku berlari. Aku tahu tujuan hidupku adalah untuk memperoleh hadiah. Karena hadiah ini dapat saya beritahukan kepada orang lain. Ini loh buktinya. Betapa bangganya seorang atlet yang naik ke panggung untuk menerima hadiah. Entah itu berupa medali, entah itu berupa piala,
entah itu berupa piagam. Tapi mereka memiliki kebanggaan yang luar biasa. Rasul Paulus mendapatkan hadiah namanya kasih karunia yang dapat diterjemahkan menjadi penjagaan Allah. Orang yang memperoleh hadiah itu adalah orang yang dijagai oleh Allah. Daud mengatakan, walaupun aku berada di lembah kekelaman, walaupun aku berada di tempat yang sulit, aku tidak takut. Karena Tuhan menyertai kita, gadamu dan tongkatmu itu yang memberi kekuatan kepada aku. Hadiah pertama adalah penjagaan dari Allah. Nah, penjagaan itu terdiri dari dua. Dituntun oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Jadi yang namanya penjagaan Allah itu kita dituntun di jalannya Allah. Yang namanya penjagaan itu kita dilindungi oleh Allah. Sadrah, Mesah, Abednego masuk ke dapur api. Tetapi ada perlindungan Allah di dalam hidupnya. Sehingga dia keluar dari dapur api tanpa terkena sengatan api. Walaupun rambut sekalipun utuh. Nah, dan yang kedua, pemeliharaan Allah. Kasih karunia Allah, hadiah kemenangan ini adalah pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu apa? Hidupnya dicukupi oleh Allah. Apakah Bapak Ibu sudah punya iman? Allahku kan mencukupi. Ini piagam, ini piala, ini medali yang berani kita tunjukkan pada orang lain. Ini loh kemenangan saya. Allahku kan mencukupi segala kehidupanku ini. Jadi bukan atlet sekedar lari ikut. Tidak. Jangan seperti orang-orang yang terlalu gampang. Ada lari 5.000 meter, 5 kilo. Yuk siapa yang mau ikut? Ribuan yang ikut. Dari ribuan yang ikut, berapa yang menang? Yuk, dari ribuan yang ikut, berapa yang menang? Paling 3, juara 1, juara 2, juara 3. Mereka yang mendapatkan medali, mereka yang mendapatkan piala. Nah, dari orang Kristen yang sekian banyak, siapa yang bangga? Berani menunjukkan medali. Ini Allahku kan mencukupi. Dan pemeliharaan Allah itu terdiri dari penjagaan Allah. Jika kita sakit, kita diberi obat oleh Allah. Kesehatan kita dijamin oleh Allah. Seorang atlet sebelum masuk ke gelanggang pertandingan, ada yang namanya training center. Di situ makannya dijagai oleh pelatihnya, oleh tim gizinya, oleh segalanya. Jangan sampai nanti hari H maju lomba dia pilek. Jangan sampai. Penjagaan Allah luar biasa tentang kesehatan ini. Nah, hadiah ini jangan sampai hilang. Melainkan harus kita jaga dengan sekuat tenaga. Ya. Kita jaga karena yang namanya hadiah ini menjadi kebanggaan bagi kita. Kita bangga menjadi Kristen. Kita bangga menjadi anak-anak Allah. Kita bangga walaupun harus lari sekuat tenaga. Walaupun harus meninggalkan apa yang ada di belakangku. Tetapi dia bangga. Oleh sebab itu hari ini, kejarlah hadiah ini. Karena jika kita sudah mendapatkannya, kita akan
membawa kebanggaan, kemenangan dalam hidup kita. Hidup itu kemenangan. Berada di tengah badai, aku yang menang. Di tengah kekurangan, aku yang menang. Di tengah sakit penyakit, aku yang menang. Bukan karena aku hebat, tetapi pelatihku yang luar biasa hebat. Dan kita menjadi pemenangnya. Maka kita harus punya tujuan. Ke gereja itu tujuannya apa? Ke gereja itu tujuannya adalah belajar tentang Yesus. Supaya makin mengenal Yesus, makin banyak hadiah yang disiapkan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Hari ini tidak ada kata selain kami harus menang. Kami punya tujuan yang jelas di dalam mengiring Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah di zaman new normal ini, supaya kita bijaksana kalau kita tetap membawa masker. Suatu saat dapat kita pakai. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Lalu tiap Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Tiap Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Persekutuan rumah tangga ini punya pengurus tersendiri. Kalau Bapak Ibu kepengen rumahnya dipakai untuk doa, silakan daftar pada pengurus. Yang selanjutnya ada ibadah cabang. Mulai jam Jumat jam 6.30 sore. Ya, jadi di Jumat ada 2 kegiatan. Sabtu ada kegiatan kaum muda. Youth Revive. Apa yang ada di dalamnya? Banyak. Pemuda dapat berorganisasi. Pemuda dapat belajar firman Tuhan dengan berbagai macam kreativitasnya. Jadi izinkan anak Bapak Ibu untuk masuk dalam Youth Revive. Lalu ada ibadah online. Doakan supaya krunya sehat, semangat, alat-alatnya awet. Dan ibadah online ini kita berikan untuk teman-teman kita dengan penginjilannya. Saya rasa cukup sekian pengumuman saya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Engkau hadir dalam hati kami. Engkau beri kami firman-Mu. Bapa, pagi ini, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau akan pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bapak pimpin berkati. Kami berdoa untuk TNI Polri yang mengamankan negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau. Tugas-tugasnya Tuhan pimpin berkati. Agar yang dilakukan berkenan di hadirat-Mu. Dan bangsa dan negara kami menerima keamanan yang dari-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami masih menyatukan iman. Berdoa untuk Pak Min yang dirawat di rumah sakit Panti Waloyo. Untuk Ibu Gito yang kakinya
masih mengalami kelemahan dan juga seringkali sesek. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Jamah Tuhan supaya sembuh. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal, yang harus cuci darah. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa untuk Arin yang saat ini akan operasi tulang. Biar Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Tuhan juga berkati untuk Pak Ishak sehingga Pak Ishak kuat dapat beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu dan kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Wagini yang sudah pulang. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito. Berdoa untuk Lili. Berdoa untuk Ibu Bambang. Kau telah jamah, Kau telah sembuhkan. Jadikan sebagai alat-Mu untuk bersaksi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami dapat mengatakan Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat. Jemaat, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.